Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh yang lain, serta Allah berikan kita keluangan waktu yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah juga jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, salam serta salawat tidak lupa untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ensiklopedia adab-adab Islamiyah. Dan insyaallah kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang al-inti'al, yaitu memakai sepatu atau alas kaki. Jemaah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali rezeki, banyak sekali kelapangan-kelapangan yang terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk meluaskan rezeki seorang hamba dan menyempitkan rezeki seorang hamba. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Saba ayat yang ke-36. Di sana Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ketika seseorang mendapatkan kelapangan rezeki, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sempit rezekinya, itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah.
yang terkadang manusia, maka Allah sebutkan bahwa walakin aktsarun nasi la ya'lamun, sebagian besar manusia tidak mengetahui tentang hikmah di balik Allah meluaskan rezeki sebagian kaum dan menyempitkan rezeki sebagian kaum yang lain. Ya, semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan, jumlahnya sedikit sekali. Dan semoga kita termasuk yang sedikit tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sandal itu termasuk pakaian dan kebiasaannya para anbiya. Sebagaimana Allah ceritakan ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah Tuwa di surah Thaha ayat 11 dan 12. Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ketika ia datang ke tempat api itu, kemudian dipanggillah, hai Musa, sesungguhnya api ini adalah Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua sandalmu, kedua teropahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Jadi memakai sandal, memakai alas kaki, sepatu dan yang semisalnya itu sudah menjadi kebiasaan para anbiya kita. Dikatakan oleh para ulama, an-na'lu libasul anbiya. Memakai sandal, memakai alas kaki itu termasuk pakaiannya para anbiya. Dan Nabi SAW dalam riwayat Muslim di nomor hadis 2096, di Musnad Imam Ahmad nomor 14345, beliau SAW bersabda, memotivasi kita, menganjurkan kita untuk sering dan banyak memakai alas kaki. Istaksiru minan ni'al fa innar rajul la yazalu raqiban man ta'al. Sering-seringlah kalian pakai sandal, sering-seringlah pakai alas kaki, sepatu, sandal dan misalnya, karena seseorang akan selalu naik kendaraan selama ia memakai sandal. Nabi SAW memisalkan orang yang sering pakai sandal atau ketika dia pakai alas kaki itu seperti dia naik kendaraan. Apa maknanya? Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis tadi, yaitu maknanya orang itu mudah untuk melangkahkan kakinya dibanding kalau dia tidak memakai alas kaki. Dia bertelanjang kaki dengan pakai sandal atau sepatu itu kondisinya berbeda. Sehingga ketika dia memakai sandal atau sepatu, seolah-olah dia sedang mudah langkahnya dan disamakan Nabi dengan naik kendaraan. Demikian juga ketika dia terhindar dari yang namanya duri, ya, hal-hal yang berbahaya lainnya. Sementara kalau orang naik kendaraan pasti akan aman kakinya. Maka demikianlah Nabi SAW menganjurkan kita untuk sering-sering pakai alas kaki. Walaupun di hadis yang lain kadang Nabi juga menganjurkan kita sesekalilah engkau tidak pakai alas kaki. Bahasa Jawanya nyeker, itu sesekali kita dianjurkan seperti itu. Ya, karena Nabi juga pernah mengalami atau melakukan hal demikian. Nah, kapan kita memakai alas kaki, kapan kita memakai sandal, sepatu dan semisalnya akan mendapatkan nilai pahala. Karena sebagaimana datang sebuah kaidah dalam fikih, mereka para ulama membuat satu kaidah, yaitu al-'adatu tanqalibul ibadat bin niyatis shalihat. Adat kebiasaan sebagaimana yang kita lakukan, makan, minum, berjalan, memakai baju, memakai sandal, memakai alas kaki, kemudian tidur, bercakap-cakap, pun termasuk bekerja di dalamnya. Itu semua adalah kebiasaan manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Tetapi akan bernilai ibadah ketika dalam melaksanakan adat kebiasaan tersebut dimasukkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan itu bernilai? Maka ketika kita melaksanakan adab-adabnya memakai alas kaki, adab-adabnya memakai sandal dan sepatu, maka di sanalah akan terjadi yang namanya nilai pahala. Sehingga apa yang kita pakai, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang notabene semua orang melakukannya, dia akan mendapatkan keutamaan dibanding dengan orang lain. Semisal seseorang memakai sepatu,
sama-sama dengan temannya memakai sepatu atau memakai sandal. Tapi apa niat dia? Apa adab-adab yang dia ketenangkan ketika memakai alas kaki? Itulah yang menjadi pembeda dirinya dengan orang lain. Maka di sanalah kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan fadilah dari pahala kita menerapkan sunnah-sunnah adab-adab memakai alas kaki. Dan di antara adab-adab tersebut, yaitu yang pertama adalah niat yang benar. Tentu setiap amalan, baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, pun termasuk dalam adab istiadat keseharian, maka tentu tidak lepas dari yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu butuh niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niat pakai sepatu, pakai sandal, pamerkan. Atau dia untuk menutupi kakinya agar dia mudah melangkah untuk menuju tempat satu ke tempat lain, agar kakinya terhindar dari pecahan kaca, duri dan lain semisalnya. Ataukah dia ingin menampakkan bahwasanya dia bisa membeli alas kaki yang branded, yang punya nama dan seterusnya. Maka niat berperan penting di dalam amal kita. Maka niatkan betul karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah akan kita dapatkan niat yang benar di dalam memakai alas kaki. Jauh dari sombong, jauh dari sum'ah, jauh dari riya, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang dengannya akan bisa menjerumuskan kita dalam jurang kehancuran. Amal-amal soleh kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita memakai alas kaki ternyata hanya untuk pamer, hanya untuk menyombongkan diri bahwasanya alas kakinya lebih mahal daripada orang lain, alas kakinya lebih bagus dibanding dengan orang lain dan seterusnya. Maka yang pertama kali yang harus kita tata adalah niat kita memakai sandal, memakai sepatu itu apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menjaga kaki kita agar tidak terkena luka, barang-barang yang berbahaya dan seterusnya, dan memudahkan langkah kaki kita untuk menuju kebaikan-kebaikan. Dari rumah menuju majelis taklim, dari rumah menuju tempat kita bekerja, dari rumah menuju tempat kita akan silaturahim dan seterusnya dan seterusnya. Maka niat itu perlu ditata setiap kali kita beramal. Yang kedua, bagaimana adab yang baik di dalam memakai alas kaki, memakai sepatu, sandal dan seterusnya, yaitu dalam rangka untuk menunjukkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmat, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun akan nikmat Allah, maka tunjukkanlah. Menunjukkan di sini bukan berarti pamer. Menunjukkan di sini bukan berarti ingin bahwasanya dirinya memiliki harta berlimpah, bukan. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlihatlah baju dia yang kumal, yang terlihat tidak dicuci atau tidak disetrika. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau tidak memiliki harta?" "Punya ya Rasulullah." "Apa hartamu?" "Engkau kemanakan hartamu?" "Aku gunakan untuk beli budak ya Rasulullah. Aku belikan untuk kambing, belikan onta, ini dan itu." Artinya sahabat ini adalah orang yang bukan orang fakir, orang yang cukup, karena dia bisa beli budak dan seterusnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak engkau tunjukkan nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu? Dengan cara apa? Dengan membeli pakaian yang layak pakai. Pun termasuk di dalamnya adalah memakai alas kaki, memakai sepatu. Maka bukanlah aib jika kemudian ada orang yang memiliki kelebihan harta, cukup, kemudian dia pakai sepatu yang harganya mahal. Bukan sebuah aib yang maksudnya. Kita tidak boleh langsung menjustifikasi seorang, wah ini orang ini pamer. Kita kan nggak tahu isinya hati orang. Kalau dia merasa nyaman dengan harga sepatu yang sekian juta misalnya, apa salah dia? Sementara penghasilan dia cukup untuk beli barang seperti itu. Yang jadi aib kalau
penghasilannya tidak banyak, kemudian dia beli sepatu yang harganya di luar kapasitas dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu baru aib. Karena nanti pasti akan terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang, hanya sekedar untuk mengikuti tren habitnya, tren lingkungannya, karena seseorang itu sesuai dengan lingkarannya dia. Lingkarannya seperti apa? Kalau berkumpul dengan orang-orang yang kaya, ya mungkin dia akan terbawa ke sana. Sementara penghasilan dia atau yang dia dapatkan tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup dia. Jadi jangan dianggap aib kalau kemudian ada orang yang secara finansial dia cukup, kemudian dia beli harga sepatu yang mahal. Maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak cukup harta membeli, memaksakan diri memakai sepatu yang mahal atau sandal yang mahal. Maka tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang yang punya harta tapi tidak dia gunakan untuk beli alas kakinya. Ala kadarnya saja, padahal dia butuh sebenarnya. Ini pun juga bukan hal yang baik. Bukan dalam rangka untuk tawadhu dia, tapi apa? Bakhil, pelit, bin medit. Dia emang mengeluarkan harta untuk gini saja, maka dia beli ala kadarnya. Padahal dia mampu untuk beli lebih dari itu. Sementara dia pun tidak nyaman memakai sepatu, karena sepatu sandal zaman sekalian, katanya orang Jawa itu ono rupa ono rego. Ada bentuknya ya sesuai harganya. Terkadang itu membuat nyaman di kaki, maka tidak masalah. Kemudian kalau seseorang membeli harga yang mungkin kata sebagian orang kok mahal, jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, di antara adab memakai alas sepatu sandal adalah dianjurkan memiliki banyak sepatu. Jadi memang seseorang dengan sekalian, kalau memang punya lebih harta, kenapa tidak punya barang lebih dari satu? Karena barangkali kalau dipakai satu kemudian kotor, basah dan seterusnya harus dibersihkan, maka ada penggantinya. Maka datang sebuah hadis dari Nabi SAW sebagaimana yang saya nukil tadi, istaksiru minan ni'al fa innar rajul la yazalu raqiban ma dama munta'ilan. Perbanyaklah kalian memakai sepatu, karena dia seperti kendaraan selama ia memakai sepatunya. Memang bukan sebuah keharusan memakai sandal, sepatu dan seterusnya, tetapi ini kalau memang dibutuhkan sesuai hajat, maka mengapa tidak? Jadi tidaklah sebuah aib jika kemudian kita jumpai orang memakai jubah kemudian sepatuan, pakai sarung sepatuan, misalnya, tidak masalah. Banyak kita jumpai ya, di negeri-negeri dan Jazirah Arab sangat banyak sepatu. Jadi biasa. Nah, yang berikutnya di antara adab memakai sandal, sepatu, alas kaki adalah merawatnya. Karena setiap barang yang kita beli, barang yang kita miliki pasti butuh perawatan, butuh sesuatu yang menjadikan barang itu lebih lama dalam masa pemakaiannya. Tidak bisa kita kemudian beli, kemudian kita pakai tanpa kita perhatikan kondisinya, kotor, berdebu, ya kemudian sudah rusak sana sini, dibiarkan sana, tidak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa merawat barang-barang milik kita selama masih bisa dipakai dan layak pakai, maka jangan buru-buru menggantinya dengan yang baru. Karena setiap harta yang kita miliki maka tentu akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak memiliki 2 pasang atau cadangan 1 pasang lagi maka mungkin sudah cukup. Tapi kalau satu memang kayaknya kalau kita sering mobile, sering banyak di jalan mungkin akan kurang. Karena nanti akan pasti ada kebutuhan kita yang lain. Asal tidak berlebih-lebihan, asal tidak membuat ujub sombong, maka ini tidak mengapa. Yang dikembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Niat kita seperti apa? Untuk pamerkan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan sanjungan manusia, ataukah sekedar hanya hajat kita untuk menutupi kaki kita agar tidak terkena duri
dan hal-hal yang lainnya. Maka tentu sepatu kita, sandal kita perlu perawatan. Jangan dibiarkan begitu saja, karena nanti pun juga akan rusak dan dia akan mendatangkan mudarat bagi diri kita. Termasuk diantaranya adalah membersihkan kebersihan sepatu kita. Maka datang pertanyaan kepada para masyayikh tentang bagaimana sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apakah sandalnya dibawa atau tidak? Ya, sebagian orang menyamakan dengan dua masjid itu dengan masjid di kampung kita. Sandalnya ditaruh di luar. Apa yang terjadi? Ya, bingung nyari sandalnya. Sama petugas kebersihan langsung diangkut semua. Maka tidak mengapa kata para masyayikh untuk dibawa sandal itu di dalam masjid dengan catatan apa? Diberi alas atau dibawakan tas tersendiri. Maka kita dapati sebagian jamaah ada yang membawa tas khusus untuk alas kaki, ada yang memakai. Dahulu seingat saya sebelum pandemi itu di pintu depan masjid itu ada kayak plastik itu, kertas kresek, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi ada muhsinin, beberapa donatur itu duduk di depan pintu, kemudian dia bawa kresek kemudian dibagikan kepada para jamaah. Panggil mereka, ya haji, kasih kresek ini. Kalau dilihat kita kok enteng sandal, nggak bawa tempat sandal, maka dikasih kresek tadi. Ternyata kresek di Arab Saudi juga ada. Di Surabaya sudah nggak boleh pakai kresek soalnya. Iya, di Sidoarjo masih pakai kresek. Di Surabaya sudah nggak boleh, harus pakai tas. Ya, atau kita masukkan tas, maka ini tidak mengapa. Ya. Maka sandal, sepatu, alas perhatikan kebersihannya, dirawat, ya, agar tidak jadi mudarat bagi orang yang memakainya. Karena nanti boleh jadi ada kotoran dan seterusnya. Bolehkah memakai sandal ketika sholat? Ya boleh saja. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan. Coba perkaranya, sandal kita suci atau tidak? Ada kotoran atau tidak? Maka amalnya adalah masukkan ke tempat yang menjadi alas khusus untuk sandal kita. Entah alatnya khusus atau pakai tas kresek dan seterusnya. Maka insya Allah ini tidak mengapa. Nah, yang berikutnya di antara adab memakai sandal dan sepatu adalah dianjurkan memakainya dengan duduk. Sebagian orang kadang memakai sandal sepatu itu dengan cara berdiri. Ya, kalau memang mudah untuk dengan berdiri maka tidak masalah. Tapi terkadang ada orang yang dengan cara berdiri dia malah sempoyongan karena keseimbangannya berkurang. Satu kakinya diangkat, satu kakinya tetap berdiri. Maka ini menjadi mudarat. Maka yang seperti ini kondisinya dia dianjurkan untuk duduk. Karena yang demikian ini lebih mudah untuk dia pakai. Apalagi kalau sepatunya modelnya khuf yang ada tinggi di atas sampai sepertengahan betis itu akan sulit kalau kita memakainya dengan cara berdiri. Tapi kalau modelnya slop maka mungkin lebih mudah untuk kita pakai langsung dengan cara berdiri. Tapi anda yang seperti itu sulit, maka hukum asalnya dipakaikan kembali yaitu dengan duduk. Karena dengan duduk itu lebih bisa menjaga keseimbangan kita dan tidak memberi mudarat kepada si pemakainya. Kembali lagi jamaah sekalian rahimani Allah, semua anjuran adab-adab dalam agama kita itu semuanya pasti mengandung maslahat, pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan. Baik kita faham maupun tidak kita faham. Ternyata di sana ada banyak sekali ya faedah-faedah dari ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah tadi. Termasuk pun ketika memakai alas kaki dengan cara posisi duduk. Apalagi kalau sudah mulai sepuh, mungkin barangkali otot-ototnya keseimbangannya mulai berkurang, maka ahsannya lebih baiknya dia dengan cara duduk itu lebih bagus. Untuk Ustaz saya bisa kok dengan berdiri ya, monggo, tapi pegangan saja di tiang supaya nanti ada keseimbangan. Kemudian jangan lupa untuk membebaskan ya, sepatu di dalamnya, karena barangkali ada yang namanya binatang. Tidak sedikit kita jumpai dalam sepatu yang kita pakai karena lama tidak dipakai, kemudian di dalamnya ada binatang. Ya,
Kalau langsung kita pakai pasti akan memberi mudarat. Apalagi kalau di musim-musim panas itu biasanya binatang-binatang melata banyak mulai keluar dari sarangnya, kemudian cari tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang dingin. Nah, sepatu itu salah satu tempat untuk hinggap mereka. Kalau lingkungannya memang mungkin banyak ular, mungkin ada kalajengking dan semisalnya. Pernah kita jumpai, kita lihat di sebuah tayangan media, itu ada ular masuk di sepatunya seseorang. Kemudian orangnya langsung memakai sepatu itu dan tentu mudarat. Langsung dipatuk itu kakinya dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah termasuk ular yang tidak berbisa sehingga kemudian bisa diobati di atas rumah sakit. Ini contoh wakil kenyataan kalau kita tidak mengibas-ibaskan, termasuk pula ketika kita tidur. Sunnahnya kan sebelum tidur kita terbasi dulu, bahasa Jawanya kita terbasi. Kemudian baru kita berbaring, baca doa ini dan itu, kemudian baru berbaring ke arah kanan. Ini sunnah ini. Karena boleh jadi mungkin selama kita belum tidur, ya tempat pembaringan kita mungkin ada semut, ada binatang-binatang yang lainnya yang pasti memberi mudarat kepada seseorang yang langsung dia berbaring tanpa memperhatikan sunnah-sunnah seperti ini. Lihat jamaah sekalian, bagaimana Nabi SAW Islam mengajarkan kepada kita setiap kali adab-adab itu dikerjakan pasti di sana mengandung maslahat, pasti mengandung kebaikan. Ya, di antaranya tadi yaitu menjaga seseorang dari mara bahaya yang mungkin tidak dia perkirakan. Ya, mara bahaya yang mungkin tidak dia perkirakan. Nah, kemudian yang berikutnya di antara ada memakai sandal sepatu adalah dia gunakan yang sebelah kanan dulu. Karena Nabi SAW idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal wal yun'il huma jami'an aw liyahlahuma jami'an. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2097. Bila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka dahulukan yang kanan, dan bila ia melepasnya, maka dahulukan yang sebelah kiri. Hendaklah ia memakai atau melepas kedua sandalnya semuanya. Ini termasuk nanti di bab yang berikutnya. Jadi jamaah sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab Islamiyah di semua perkara di antaranya dan kebiasaan Nabi SAW adalah beliau itu memakai dari yang sebelah kanan. Memakai sepatu, memakai sandal, memakai baju, memakai pakaian dan seterusnya, beliau senantiasa memulainya dari sebelah kanan. Dan ini termasuk sunnah. Beliau makan dengan menggunakan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, dan tangan kanan beliau gunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Hikmahnya kenapa? Kita dianjurkan untuk memulai yang kanan, melepasnya yang kiri. Kata para alim ulama, hikmahnya adalah ada pemuliaan kepada anggota tubuh yang kanan, sehingga yang kanan itu menjadi sesuatu yang pertama dipakaikan dan yang terakhir dilepas. Ini termasuk hikmah dari pemakaian. Mengapa kok digunakan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri kaki itu memakai alas? Cuma nanti turunannya adalah bagaimana kalau melepasnya ketika masuk masjid, sementara terkait dengan masuk masjid dengan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Sementara pakai sandalnya kaki kanan dulu, baru kiri. Nah, ini teknik saja yang masyarakat praktis di lapangan nanti bisa diaplikasikan sendiri. Intinya, ketika melepas sandal, yang kiri dahulu, baru yang kanan. Untuk apa? Untuk memberi kemuliaan pada anggota tubuh yang kanan, sehingga anggota tubuh yang kanan dipakaikan terlebih dahulu dan yang paling akhir dilepas. Subhanallah. Ini termasuk hikmah ya, dari Nabi SAW yang beliau memberikan keutamaan kepada anggota tubuh yang kanan.
Di riwayat Bukhari beliau katakan liyakun al-yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Sehingga kaki kanan merupakan kaki yang pertama kali diberi sandal dan yang terakhir kali dilepas darinya. Ini kembali kepada kaidah tadi bahwasanya Nabi SAW itu biasa menggunakan yang kanan dahulu baru melepas yang kiri. Ini secara umum karena Nabi SAW biasa menggunakan yang kanan. Beliau bersisir, maka sisir yang dipakai belahan rambut yang sebelah kanan dulu baru yang kiri. Begitu seterusnya. Berwudu pun juga demikian, menggunakan anggota tubuh yang kanan baru yang kiri. Begitu seterusnya. Jadi biasakanlah diri kita ini melakukan adab-adab sesuai sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapati banyak keutamaan sekali pada diri kita. Itulah yang menyebabkan kemudian seseorang itu derajatnya berbeda-beda. Derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Karena apa? Karena ada seseorang yang sangat antusias dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perhatian, ada yang kemudian hanya ala kadarnya saja. Kadang dia perhatikan, kadang tidak. Kadang dia perhatikan kakinya yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Atau kadang-kadang dia sama sekali tidak perhatian. Yang penting lepas sandal, lepas sepatu, selesai. Masuk rumah, masuk masjid itu juga demikian. Dia tidak perhatian apakah yang kanan atau yang kiri. Yang penting kaki saya melangkah. Maka hendaklah auliyafrahuma jami'an. Hendaklah engkau pakai sandalmu itu kedua-duanya. Kalau enggak kedua-duanya, kalau ingin melepas, ya lepas semuanya. Jangan yang satu kanan dipakai, yang kiri ditenteng. Karena mungkin yang kiri tali sandal sepatunya lepas. Jadi sambil benerin, sambil jalan, timbang-timbang, yang kanan pakai sandal, yang satunya tidak pakai. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Idan qata'a shim'u ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yusliha sim'ahu wa la yamshi fi khuffin wahidin. Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka jangan ia berjalan dengan sebelah sandalnya sambil jalan memperbaiki sandalnya. Berhenti saja, diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, buang dua-duanya, beli yang baru. Apa faedahnya jemaah sekalian? Kita dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sandal itu sesean biasanya. Yang pertama, para ulama memberikan alasan. Ada yang berpendapat bahwasanya kita ini yang pertama, alasan mengapa kau harus pakai dua-duanya? Enggak boleh salah satunya. Kalau pakai dilepas satu, ya dilepas semuanya aja. Jangan dipakai sebagian, ya dilepas sebagian. Kalau mau lepas, ya lepas semuanya aja. Sama seperti memotong rambut. Kalau mau dipendekkan, pendekkan semua. Kalau mau dipanjangin, panjangin semua. Jangan sebagian dipendekkan, sebagian dipotong dulu. Ya. Ini juga tidak boleh. Sama seperti itu. Sandalmu juga demikian atas sepatu. Mengapa? Pertama, para ulama berpendapat karena kita ini dituntut untuk adil. Keadilan itu pada semua kalangan. Maka kita pun dituntut untuk adil pada anggota tubuh kita. Yang kanan pakai sepatu, kok yang kiri tidak pakai? Berarti kita tidak adil sama tubuh kita yang sebelah kiri. Ini pendapat pertama. Sehingga kalau kaki kita itu yang satu tidak pakai sepatu atau alas kaki, maka yang lainnya pun juga harus sama mestinya. Sekalian tidak pakai. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan, mengapa kok salah satu dilepas itu tidak dibolehkan, yang satu dipakai? Karena nanti dikhawatirkan kaki yang tidak memakai alas kaki, yang tidak memakai sepatu atau sandal, maka akan terkena mudarat, kotoran, ya, benda tajam, paku dan semisal. Maka ini termasuk apa? Termasuk memberi mudarat pada anggota tubuh kita. Pendapat ketiga menyebutkan mengapa kok kita tidak boleh pakai salah satu sandal atau sepatu? Karena alasan dari memakainya dengan cara satu saja itu
bisa menimbulkan perhatian orang, menarik perhatian orang. Karena pasti ketika kita jalannya dingklang karena satu pakai satu nggak pakai, pasti akan banyak dilihat orang. Dan ini termasuk apa? Bentuk yang namanya sufrah. Apa itu sufrah? Yaitu melakukan hal sesuatu yang menarik perhatian orang di luar kebiasaan orang, sehingga yang muncul apa konotasinya sufrah itu? Orangnya aneh. Dari rumah sampai ke masjid, dari rumah ke tempat majelis taklim, sandalnya yang satu ditenteng, yang satu dipakai. Ini pasti aneh, orang ini ngapain gitu. Nah, menarik perhatian orang pada hal-hal yang seperti itu dilarang. Ya. Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Karena apa? Memantik perhatian orang lain. Sehingga yang muncul apa? Yang namanya sufra. Sufra itu tidak hanya pada perkara yang menakjubkan, pada perkara yang aneh yang menurut orang itu tidak baik pun masuk pada sufra. Maka dikatakan oleh para penyair Arab, kalau engkau ingin terkenal sementara engkau bukan siapa-siapa, maka kencingilah air Zam-Zam, maka engkau akan terkenal. Iya betul. Panjenengan nggak terkenal di Indonesia, datang ke Arab sana, kencingi air Zam-Zam, pasti terkenal sedunia. Karena aneh gitu. Nah itu masuk sufra. Jadi sufra itu ada yang karena kemewahannya, karena terpandang, ada yang karena kejorokannya dan yang semisalnya. Yang pokoknya aneh di luar kebiasaan, namanya sufra. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Nah, termasuk perkara yang aneh ya. Atau pendapat yang keempat, tadi kan 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang pendapat keempat, mengapa pakai sandal sisian itu tidak boleh? Karena ilahnya adalah tidak bolehnya kita meniru-niru syaitan. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di silsilah hadis as-sahihah nomor 348. Beliau bersabda, "Inna syaitan yamshi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandal saja. Jadi ternyata setan juga pakai sandal, tapi cuma sesean. Nah, ini yang kemudian dijadikan oleh para ulama lebih kuatnya pendapat bahwasanya dilarangnya kita pakai sandal cuma satu itu karena kita niru-niru setan. Nah, niru setan tasawuf itu tidak boleh. Meniru setan tidak boleh. Loh, dari mana kita tahu kalau setan pakai sandalnya cuma sesean? Nabi ngabarkan. Karena apa yang dibawa Nabi SAW, kabarnya adalah wajib untuk diterima. Baik kabar yang lalu, kabar yang akan datang, dan kabar sekarang. Yang gaib sekalipun, maka tugas kita sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina sebagaimana orang-orang ahli kitab. Kita tidak tahu bahwa setan itu suka makan tangan kiri. Kita tidak tahu bahwa setan itu suka makan yang berdiri. Dari mana kita tahu? Nabi SAW mengabarkan. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2020, la ya'kulanna ahadun minkum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan salah seorang dari kalian itu makan dengan tangan kiri, jangan pula minum dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi mengabarkan seperti itu, sama seperti setan yang pakai sandal sesean tadi. Tapi jangan kemudian kita menghukumi orang langsung tunjuk hidung ketika ada orang pakai satu sandal langsung sebut setan. Nah, ini yang jadi masalah loh. Ya, langsung tunjuk hidung sama setan tadi. Kalau setan dihukumi, nah ini nggak boleh. Tapi perkaranya meniru, iya, karena hadisnya sahih. Ya. Kalau kita dilarang untuk menyerupai syaitan, maka dari keempat pendapat ini kata para ulama, khilaf para ulama, sampai kemudian muncul larangan ini sampai kepada tingkat derajat minimal makruh.
memakai sandal satu saja. Minimal makruh seseorang memakai sandal cuma satu saja itu makruh. Karena sudah jelas penyerupaan dia dengan syaitan. Menyerupai syaitan itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak memakai alas kaki yang bertuliskan asma Allah. Nah, ini termasuk istihza, termasuk mengolok-olok, termasuk mencederai dan menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Semua barang atau sesuatu yang tertulis lafzul jalalah, lafal Allah, maka harus dimuliakan. Maka kalau panjenengan punya kertas, ada di sana nukilan ayat, nukilan Quran, nukilan hadis, ada lafzul jalalah Allah, maka perhatikan, jangan gampang-gampang menaruhnya. Misal dibuang tempat sampah. Dulu kita pernah jumpai berita di tahun 80-an ada pedagang kaca, itu bungkusnya itu sampulnya Al-Quran. Karena ternyata ada Al-Quran yang ditarik kemudian tidak dikembalikan ke penerbit, kemudian dikilo, dirombeng bahasa kita. Kemudian apa, dibelilah sama pedagang-pedagang masyarakat tadi, kemudian dijual dan dipakai oleh pedagang-pedagang yang buka lapak, dijadikan bungkusnya makanan. Itu pernah ada berita di tahun 80-an. Nah, makanya termasuk apa? Bisa masuk pada ranahnya penistaan agama. Maka hati-hati dengan semua barang-barang yang ada lafal Allah, termasuk sandal, sepatu. Tapi insya Allah para pengusaha muslim kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin makar agar kaum muslimin menjadi marah, agar terpicu emosinya, kemudian mereka bikin acara seperti itu. Ya, itu mungkin saja. Tapi insya Allah kalau yang normal-normal saja tidak akan kita jumpai sepatu kita ada lafal Allahnya di bawahnya. Nah, ini bentuk penghinaan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Istihza pada Allah dan Rasulnya, baik dengan cara serius atau main-main, hukumnya sama. Ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, orang-orang munafik kemudian guyoni Nabi dan para sahabat dengan mengatakan apa? Itu lihat para Quraisy itu tidak ada yang perutnya lebih besar yang suka makan kecuali mereka, sambil menunjuk Nabi dan para sahabat. Ada sahabat yang mendengar perkataan orang munafik ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi menurunkan beberapa ayat dalam surah At-Taubah yang menyebutkan tentang apakah mereka dengan ayat-ayat Allah, ya, dengan nabinya mereka berolok-olok. Dengan orang munafik ini mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya main-main mereka dengan seriusnya sama hukum. Maka ini peringatan untuk kita semua agar tidak ya bermudah-mudah dalam urusan seperti ini, karena ini termasuk makarnya musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang-orang Muslim terjatuh atau terjebak pada situasi yang kemudian membuat mereka menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya tidak tasyabuh. Secara hukum memakai sandal sepatu termasuk huruf kebiasaan. Ya. Karena boleh jadi sandal sepatu yang kita pakai sama pula yang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Karena kadang kondisinya juga bukan orang sini. Tapi kalau ternyata sandal sepatu itu adalah menjadi khasnya mereka, orang-orang ahli kitab, makanya dilarang. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umum, semua orang memakainya, maka tidak masalah. Jadi yang jadi masalah apa? Yang menyerupainya tasyabuhnya adalah ketika di sana ada hal-hal yang menjadi ciri khasnya ahli kitab, itu baru tidak diperbolehkan. Termasuk berpakaian pula. Ada sebagian orang berpakaian tanpa dia sadari ada tanda-tanda ya di bajunya salib misalnya. Ini harus dihindari ya, Mas. Ya, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terang-terangan menyerang kita, tapi karena tersembunyi dimasukkan lambang-lambang itu di baju mereka tanpa mereka sadari. Nah, itu menjadikan ciri khas. Makanya tidak diperbolehkan salah tasyabuhnya, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, baik dari adatnya, kebiasaannya, ritual agamanya, faminhum, maka dia termasuk kaum tersebut. Makanya yang harus kita hindari
Kemudian yang berikutnya tidak memakai sepatu yang bertumit tinggi. Apa itu bahasanya? Sepatu high heel ya. Tidak pakai sepatu yang jinjitnya tinggi. Mengapa tidak diperbolehkan? Saya lihat tadi di depan di teras sudah ada tinggi semua teratas semua. Saya pernah lihat itu jamaah sekalian, Masya Allah, ada orang itu jinjitnya di sekitar 10 atau 15 cm. Ibu-ibu sudah sepuh datang di kondangan. Saya gak habis pikir itu gimana jalannya ibu itu. Sudah ya saya sudah jalan yang groyo, pakai haknya tinggi lagi kan. Di luar nalar saya gitu. Ini apa cucunya sama anaknya nggak ingetin gitu ya? Ya Allah, kasihan itu saya lihat itu jalan sambil di bawah tas lagi nempel sebelah ini ngambil makanan gitu ya. Allah. Saya bawakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Sa'id Al-Arnaud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Anna imra'atan min Bani Israil kanat qasiratan fattakhadat laha na'laini min khashabin." Dahulu ada seorang wanita di kalangan orang Bani Israil, itu tubuhnya pendek. Nabi menyebutkan qasirah, pendek. Kemudian dia pakai sandal yang ada haknya. Untuk apa? Untuk mengangkat ketinggian tubuhnya. Maka di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Fattaqun nisa, takutlah kalian wahai kaum muslimin atas fitnahnya kaum wanita. Karena yang pertama kali melanda fitnah kerusakan orang Bani Israil adalah fitnahnya wanita. Kemudian Nabi menyebutkan hadis ini. Kemudian fakanat tamsi baina imra'ataini tawilataini tatawalu bihima. Kemudian dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi pula dengan sandalnya yang pakai hak tadi. Jadi orang yang pakai sandal jinjit itu sesungguhnya dia sedang menipu pandangan orang lain. Tingginya 160 karena haknya 15 cm, jadi tingginya kayak model 175. Kemudian orang-orang Bani Israil yang laki-laki kemudian mulai terkena fitnah. Dia bingung membedakan ini yang beneran pendek, yang apa pendek, yang gak bisa dibedakan karena pakaiannya menutupi sepatunya, sehingga kemudian menjadi fitnah. Itulah yang awal dari fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israil. Ya, ini hadisnya ada di Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kenapa dia ini menipu pandangan orang? Ibnu Huzaimah mengatakan ini termasuk orang yang pakai sepatu jinjit tadi itu apa? Dia merusak pandangan fitrahnya manusia. Karena orang mengira yang tinggi semua, mulai terpesona kan? Padahal ternyata kok segini. Ini tidak diperbolehkan. Selain itu dari sisi-sisi pertimbangan yang lain ada mudorotnya. Kenapa mudorotnya orang pakai sepatu kaki tinggi? Satu, termasuk tabaruj, termasuk berhias yang Allah larang. Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai kaum wanita tetap di rumah kalian dan jangan kalian berhias dengan tabarruj, berhiasnya orang-orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah kalau berhias? Mereka pakai gelang-gelang keroncong, sepatu dihentak-hentakkan untuk menunjukkan status sosial mereka. Semakin kencang suara kakinya, itu semakin kaya. Jadi kalau ada ibu jalan kok kalau suaranya kerincing-kerincing, wah orang fakir, orang miskin. Tapi kok jalannya dihentak-hentakkan dengan sepatu jinjitnya tadi, plus dengan emas-emas yang keroncong di kakinya, wong sugih. Jadi semakin keroncongnya itu kencang, itu menunjukkan status sosialnya semakin tinggi. Ini tabarus berhiasnya orang-orang jahiliyah. Sehingga dari jarak 10 meter sekalipun lebih itu orang
suara kita bilang, oh ibu ini lewat, oh ibu itu habis lewat. Kenapa? Suaranya terperincinya masih kedengaran dari sini. Padahal sebenarnya memang ibu-ibu kalau berjalan pakai modenya mode senyap, pakai mode pesawat, nggak ada suaranya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, ini termasuk tazwir, penipuan. Karena apa? Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai realnya, tidak sesuai kondisinya. Dan Allah mencela orang yang merasa bangga dengan pujian yang tidak ada pada dirinya. Allah melarang dan Allah mencela orang itu punya sesuatu yang dianggap orang baik padahal dia tidak memilikinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 188? La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adzabi wa lahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dan mereka suka sekali dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Dicela kan? Lah orang merasa tinggi karena dia pakai hak tinggi, dipuji orang, masya Allah tingginya kayak tingginya model. Nah dia kan dipuji atas apa yang tidak dia lakukan, makanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira bahwasanya mereka lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka walahum azabun alim. Subhanallah. Kenapa? Menipu orang lain, menipu pandangan orang lain. Dia tinggi, padahal tidak. Nah ini termasuk orang yang dicela oleh Allah. Bahkan di Sahih Muslim nomor 2129 dari Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, Nabi bersabda, al-mutasabbi'u bima lam yu'ta kalabis saubai zurin. Orang yang berpura-pura, berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan padanya. Jadi dia itu ya sebagaimana anggapan orang, padahal tidak seperti itu. Orang menganggapnya tinggi, padahal dia tidak seperti itu. Maka dia seperti memakai dua pakaian kepalsuan atau kedustaan. Ini jelas jemaah sekalian. Jadi menipu itu termasuk perbuatan yang dilarang. Yang ketiga menurutnya adalah semakin mengeraskan suara kaki karena hentakan dari jinjitnya tadi itu, maka ini termasuk hal yang dilarang. Sudah kita jelaskan di poin yang pertama tadi, yaitu di surah An-Nur dalilnya di ayat yang ke-31. Yang keempat, tentu secara kesehatan, secara medis akan membuat mudarat bagi tubuh kita. Sementara kita ini jemaah sekalian, Allah perintahkan untuk menjaga tubuh. Kita ini diperintahkan untuk menjaga tubuh kita. Tidak boleh memberi mudarat tubuh kita. Jangan beralasan ini kan badan-badan saya sendiri, saya pakai sendiri, yang capek juga saya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Badan kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu akan diambil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tubuh kita, maka perintahnya adalah jaga. Maka tidak boleh memasukkan hal-hal yang memberi mudarat dari segi makanan, memasukkan hal-hal yang mudarat dari segi minuman, mengkonsumsi makanan, minuman yang memberi mudarat itu tidak diperbolehkan. Karena tubuh kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada sebagian orang ya, dengan kurangnya ilmu kemudian menggambari badannya dan permanen. Padahal itu menyakitkan loh. Nanti kalau dihapus itu sakitnya lebih sakit daripada ketika dia buat gambar. Karena tintanya sudah meresap di pori-pori itu dulu. Untuk dibersihkan itu pakai laser itu bisa sampai beberapa kali, bisa sampai 7, 8, 10 kali. Dan itu sakit. Di Surabaya ada teman-teman kita yang punya program untuk menghapus gambar itu gratis. Syaratnya harus hafal surat Ar-Rahman. Nanti baru boleh install sana, nanti berapa kali dibersihkan, lama-lama dia akan hilang. Ya nggak hilang sama sekali, dia masih karena sudah masuk ke pori-pori soalnya. Dan itu sakit betul.
sakit itu. Sampai ada orang itu yang ketika tahu kalau ternyata waktu itu ada cerita sampai ke saya, itu ada yang dihapus gambarnya itu cuma di bagian lengan saja sedikit gitu, sekian senti gitu. Itu sudah sangat meringis sakit. Yang nunggu itu gambarnya sangat ada. Dia lihat tangan kok air ismoro, kemudian dia pulang aja. Karena dia bayangkan, badan saya jadi apa rasanya, yang tangan aja dia sambat, apalagi badan saya sekian banyak gitu. Hanya dia pulang. Seperti ini teman-teman, tubuh kita ini titipan dari Allah, aman. Maka diperintahnya jaga. Makanan jangan dikonsumsi merusak tubuh kita, jangan minum minuman yang merusak tubuh kita, harus dijaga. Maka ketika kita pakai hak tinggi, sesungguhnya kita sedang memberi mudarat pada tubuh kita. Otot kita ketarik, peredaran darah tidak lancar, dan seterusnya. Ini pasti mudarat besar bagi seorang hamba, dan ini tidak diperbolehkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan bisa googling bagaimana dampak dari hak tinggi, insyaallah akan banyak mudaratnya. Kemudian yang berikutnya, tidak memakai alas kaki yang bisa membahayakan kesehatan, yang termasuk hal-hal yang memberi mudarat masuk pada pakaian jawab. Kemudian tidak boleh tasyabuh antara laki-laki dan wanita. Kalau pakaian sepatu itu sudah uruf, sudah masyhur, terkenal, itu dipakai semua kalangan, maka siapapun boleh memakai. Tapi kalau ternyata sepatu itu memang kekhususannya kaum wanita, maka laki-laki tidak boleh memakai. Atau sebaliknya, kekhususannya kaum laki-laki dipakai kaum wanita, makanya tidak boleh. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari segi pakaian termasuk alas kaki, sandal, sepatu dan seterusnya. Kalau ada perkataan la'ana Rasulullah, la'anallah dan yang semisalnya, maka perkara setelahnya setelah disebut kalimat tadi berarti termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Jadi cirinya dosa besar adalah ketika ada penyebutan laknat Allah, laknat Rasul, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dilaknat sama Rasul, atau Nabi mengatakan laisa minni atau laisa ummati. Maka setelah kalimat itu belakangnya perkaranya adalah termasuk al-kabair. Bukan umatku, bukan bagian dari umatku. Jika dia begini dan begitu, maka perkara yang dikerjakan termasuk perkara al-kabair. Nah, perkara orang menyerupai laki-laki, menyerupai wanita dan sebaliknya berarti termasuk al-kabair. Ada seorang laki-laki karena profesinya atau karena kelainan pada dirinya memakai sepatu, ya tadi itu khasnya wanita, makanya dilarang. Termasuk pun berpakaian, walaupun alasannya apa? Untuk menghibur seseorang. Justru dia akan terjatuh pada dosa yang lain. Apa? Membuat satu kaum tertawa dengan candaannya. Maka Nabi mengatakan apa? Neraka untuknya, neraka untuknya. Jadi tidak boleh kita membuat satu kaum, seseorang atau beberapa orang itu kumpul, terus kita tertawa, membuat mereka tertawa, tapi kita nipu. Kita ngomong tapi nggak sesuai kenyataan, dusta. Ya, itu dosa. Ya, supaya orang tertawa itu. Kan ada tuh di acara-acara TV, apa namanya? Stand up comedy. Ya, bahkan di skrip itu malah ada skripnya itu. Itu guyonannya nggak real itu, cuma bikin orang tertawa doang. Maka Nabi mengatakan dilarang. Ya, jadi jangan bikin candaan membuat orang lain tertawa. Apalagi candaannya membuat orang malah sakit hati, marah. Yang bahasa kita namanya, yang telah kita kenal namanya ngeprank. Ngeprank orang nakut-nakuti dengan binatang padahal ada binatangnya, atau nakut-nakuti pocong misalnya gitu kan. Lagi bikin konten-konten orang sekarang yang nakut-nakutin orang itu ngeprank itu tidak boleh. Yang membuat orang takut, membuat orang khawatir itu tidak boleh. Karena sesama kaum muslimin itu seharusnya memberi rasa aman, memberi rasa gembira. Tidak boleh saling memberikan takut, khawatir dan seterusnya. Itu tidak boleh. Yang termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama kita.
Kemudian yang berikutnya tidak glamor atau tidak memakai sepatu atau alas kaki yang sufrah. Kalau dikatakan glamor berarti di sini di luar kebiasaan seseorang untuk memakai hal-hal yang di luar kebiasaan dia. Misal sepatu dia itu biasa saja, tapi di sekitarnya ada manik-manik mutiara, ada perhiasan 20 perkara, itu kan nggak manfaat ya. Itu berlebihan untuk sebuah sandal, itu sebuah sepatu berlebihan, nggak ada manfaatnya. Maka ini termasuk pada perkara sufrah, perkara yang menjadikan orang terkenal, dan itu dilarang oleh agama kita karena konotasinya konotasi buruk. Bukan terkenal karena ilmunya, bukan terkenal karena ketawaduannya, tapi terkenal karena anehnya dia. Ada orang pakai baju depannya biasa, tapi belakangnya panjang, menjuntai 2, 3, 4, 5 kilo. Jadi kalau bawa harus diangkut dengan beberapa orang. Ini berlebih-lebihan, ya, termasuk sufrah yang seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan hal-hal yang di luar apa yang dia prediksikan di dunia. Dia ingin terkenal di dunia, Allah hinakan dia di akhirat. Maka jangan cari popularitas dengan cara yang aneh-aneh. Pakaian terlalu usang, sandal terlalu usang, atau terlalu glamor itu juga tidak diperbolehkan. Kedudukan dan seterusnya. Maka ini perkara-perkara yang seyogyanya kita jadikan ya, pelajaran untuk kita. Jadi ketika kita memakai sandal kita, sepatu kita, semua dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pakai alas kaki kita, tujuannya bukan untuk ujub, bukan untuk membanggakan diri kita, tapi dalam rangka untuk memudahkan langkah kaki kita mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk sepatu sandal? Maka dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Tidak ada bentuk sandal khusus, tidak ada bentuk sepatu khusus. Yang penting panjenengan nyaman pakai sandal, pakai sepatu, monggo silakan. Mau pakai jenis yang kain, mau jenis yang ya silakan, terserah. Mau merek apa terserah. Tidak ada batasannya di urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia kamu lebih paham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga adab-adab memakai alas termasuk sandal dan sepatu ini memberikan faedah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap hari kita memakainya ya, kita pakai sandal sepatu kan setiap hari ya, keluar rumah, balik lagi ke rumah, naik mobil lagi ke sana kemari. Sudah berapa faedah dan pahala yang kita peroleh ketika kita menerapkan sunnah-sunnah adab-adab tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan keistiqomahan kita untuk tetap ada di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian tema yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk pertemuan